di kajian rutin kita yaitu Fikih Asmaul Husna, mengenal Allah lebih dekat. Nanti insya Allah bersama guru kita Ustadz Maududi Abdullah Ilsi Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita bermohon salawat ini tersampaikan selalu hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat tentunya, dan juga kepada orang-orang yang senantiasa istiqomah menjaga dan menjalankan ajaran serta sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Baik Bapak Ibu pemirsa Asil TV dimanapun antum dan atuna berada yang bisa menyimak siaran kita untuk kesempatan hari ini. Seperti biasa di kajian ini kita akan mendengarkan lanjutan kajian bersama guru kita. Ini merupakan pertemuan kita yang ke-20 insya Allah. Nanti di sesi berikutnya akan ada soal jawab yang antum bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita di 081175500606. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung sapa guru kita yang sudah terhubung bersama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar antum di hari ini, Ustaz? Alhamdulillah, sehat walafiat. Alhamdulillah. Tapi Ustaz, kita akan langsung saja masuk kepada pembahasan selanjutnya. Untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung saja persilakan kepada guru kita. Falyatafadhal mashkur, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, para ibadullah yang semoga senantiasa dirahmati, diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mari kita bersyukur kepada Allah, Rabb yang telah menganugerahkan segala-galanya untuk kita. Mari kita bersyukur kepada Allah yang telah menjadikan kita hamba yang hidup dengan aneka ragam curahan rahmat dan nikmat dari Allah. Dan senikmat-nikmat apa yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba adalah Allah jadikan hamba itu mengerti siapa Rabbnya. Allah jadikan hamba itu faham siapa penciptanya. Kemudian Allah berikan kepadanya taufik untuk berjalan dalam penghambaan diri kepadanya. Dan inilah dia orang-orang yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran Al-Karim. Semua mereka adalah ni'mal abdu, senikmat-nikmat hamba, sebagaimana yang Allah terangkan kepada kita tentang Nabi Ibrahim, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Ismail, Dzulkifl, dan Ilyas, dan Ayub, dan Nabi-Nabi Allah Tabaraka wa Ta'ala lainnya. Selain yang Allah sebutkan dari nama-nama mereka, mereka adalah hamba-hamba Allah. Bahkan para malaikat, mereka adalah wal ibadum mukramun. Mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika mereka diakui sebagai seorang hamba oleh Allah, pertanda mereka hamba yang benar-benar hamba, yang menghambakan diri pada Rabbnya, penciptanya, penguasa hidupnya. Maka jadilah hamba
wahai para hamba. Hambakan dirimu, wahai para hamba. Dan jangan salah menghambakan diri. Bukan kepada selain Allah penciptamu. Maka hambakan diri dengan penghambaan diri yang benar. Dan penghambaan diri yang benar adalah menghambakan diri kepada pencipta kita. Saudaraku-saudariku, kaum muslimin dan muslimat, pada kesempatan yang berbahagia ini bersama kitab Fiqhul Asma'il Husna karya Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr. Kita memasuki bab Iqtida'u Asma'illahi li'athariha minal khalqi wat takwin. Bab Allah Tabaraka wa Ta'ala, nama dan sifatnya menuntut adanya efek daripada nama-nama dan sifat tersebut. Dan di antara efek nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala adanya penciptaan dan adanya kehendak atas penciptaan. Saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di dalam bab ini adalah bab yang berbicara tentang mengenal Allah. Mengenal nama-nama dan sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan ini yang selalu kita tekankan, ini yang selalu kita sampaikan, dan gini yang selalu kita ingin kaum muslimin memahaminya dengan baik. Oh, kita harus mengenal Allah. Kita harus mengenal Allah, pencipta kita. Dan berulang-ulang kali kita katakan isi kandungan Al-Quran terbesar adalah mengenalkan Rabbmu kepada dirimu. Agar engkau kenal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Izzati wal Jalalah. Qad khaba abdun lam ya'rif rabbah. Sungguh akan sangat hina seorang hamba yang tidak kenal siapa tuannya. Waqad khaba makhlukun lam ya'rif khaliqah. Dan alangkah celakanya seorang makhluk yang tidak kenal siapa yang telah menjadikan dia makhluk. Sering kita ulang-ulang dan akan selalu kita ulang-ulang, dan kita tidak akan pernah bosan mengulang-ulang bahwa kebaikan hanya akan ada dalam hidup kita manakala kita kenal kepada Allah Ta'ala. Keburukan akan terhindar dari hidup kita manakala kita kenal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Lalu kita mengamalkan apa yang kita ketahui dari Allah, tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala. Namun dalam bab ini Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad rahimahullah wa hafizahullah wa ra'ahullah wa ra'ahullah biriayatihi al-azimah ingin membawakan kepada kita satu bab tentang mengenal Allah, yaitu mengenal Allah dari makhluknya, mengenal Allah dari ciptaannya. Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hebatnya seseorang apabila terbukti dia melakukan sesuatu yang hebat. Hebatnya seseorang terlihat dari apa yang telah dia lakukan. Kalau Anda paham apa yang Anda sampaikan sekarang ini, saudaraku,
Silakan saksikan pola kehidupan manusia. Dan perhatikan apa yang terjadi dalam kehidupan manusia. Dan kenapa engkau membeda-bedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya, dan engkau katakan orang ini orang hebat, orang ini orangnya jauh lebih hebat, orang ini kehebatannya luar biasa sekali. Ada pun yang ini orang yang biasa-biasa saja. Bukankah semua mereka manusia yang sama? Punya rambut, punya kepala, punya mata, punya telinga, punya badan, punya kaki. Lalu apa yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya, sehingga dengannya orang ini berhak mendapatkan orang hebat, dan orang ini orang yang kurang hebat? Dan orang ini bukan sekedar hebat, tapi kehebatannya luar biasa. Bukankah ujung rambut sampai ujung kaki hampir sama satu sama lainnya? Kita akan menjawab, kehebatannya bergantung kepada apa yang telah dia lakukan. Kehebatannya bergantung kepada apa yang telah dia perbuat. Bukankah demikian, saudaraku? Realita kehidupan nyata di alam yang terbentang, dalam kehidupan yang sangat luas, yang saban hari kita rasakan. Kalau demikian adanya, dan engkau faham apa yang aku sampaikan kepadamu, saudaraku, maka lihatlah apa yang telah Allah perbuat. Lihatlah apa yang telah Allah lakukan. Tidakkah gunung yang kau saksikan dengan aneka ragam manfaatnya? Tidakkah laut yang Anda berlayar di atasnya dengan aneka ragam manfaat untuk manusia? Tidakkah darat yang kau melangkah di atasnya dengan aneka ragam manfaat yang tercipta dari darat tersebut? Bukankah air yang turun dari langit lalu tersedia di bumi dengan aneka ragam manfaatnya sesuatu yang luar biasa? Semua itu hal-hal yang luar biasa. Ini menunjukkan akan luar biasanya seseorang yang telah membuat laut dan menciptakan ikan di dalamnya. Ini menunjukkan kehebatan pencipta gunung dan aneka ragam manfaat dari gunung. Ini menunjukkan kehebatan pencipta air. Siapa diakah gerangan? Dialah Allah. Dialah Allah, saudaraku. Dialah Allah, saudariku. Wallah. Al-Khaliq, yang maha pencipta. Al-Mu'ti, yang maha memberi. Al-Mannan, yang telah memberikan semua itu kepadamu setelah menciptakannya untukmu, saudaraku. Perhatikan dirimu sendiri, terwujud dari rambut di kepala, ada mata, ada telinga, ada lisan dan bibir, ada pipi. Bahkan di dalam kepalamu ada sesuatu yang sangat penting, namun dia sangat lembek, namun harus dijaga dengan sebuah alat yang sangat keras, agar tidak sembarangan benda-benda menyentuh dirinya yang lembek, tapi penuh manfaat. Turun ke leher, lanjut ke dada, kiri kananmu ada tangan, kiri dan kananmu ada tangan, beraktivitas dengan aneka ragam manfaat. Turun ke perut, dan di dalamnya terdapat organ tubuh yang luar biasa. Turun ke pinggang, paha, betis, kaki, dan jari jemarinya. Saudaraku, saudariku,
Tidakkah ini menunjukkan kehebatan penciptanya? Tidakkah keberadaan dirimu yang sempurna menunjukkan kesempurnaan penciptanya? Wa faqidu syai'i la yu'tihi. Seseorang yang tidak sempurna tak bisa memberikan kesempurnaan. Seseorang yang hebat tak mampu melakukan kehebatan. Seorang yang luar biasa tak mungkin. Sesuatu yang luar biasa tidak mungkin dilakukan kecuali yang maha luar biasa. Wa faqidu syai'i la yu'tihi. Apabila Anda telah memiliki sesuatu, bagaimana Anda akan memberikan sesuatu itu kepada orang lain? Ketika engkau mendapatkan kesempurnaan, maka berarti Dia maha sempurna yang telah memberikan kepadamu sebahagian dari kesempurnaan itu dan menunjukkan kepadamu Dia mampu memberikan kesempurnaan karena Dialah yang maha sempurna. Bicara keindahan laut, keindahan darat, keindahan hutan, bahkan keindahan mata dan pelupuk mata menunjukkan bahwa Rabb penciptanya maha indah. Rabb penciptanya maha indah. Kalau Dia tidak maha indah, Dia tidak bisa menciptakan keindahan. Dan Dia tidak bisa menunjukkan keindahan dalam perbuatannya, tindakannya, dan apa yang telah Dia lakukan pada ciptaannya. Bagaimana mungkin menciptakan keindahan kalau bukan yang maha indah? Wa faqidu syai'i la yu'tih. Rezeki yang bertabur di darat, di laut, di udara, dia akan menunjukkan kepadamu bahwa Dialah pemilik rezeki. Dialah Razzaq. Dengan ini saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, engkau mengenal penciptamu. An-nadhar fi makhluqatihi, memperhatikan makhluk-makhluk ciptaan Allah, yadulluna ala khaliqiha, akan menunjukkan kita kepada siapa sebenarnya pencipta makhluk-makhluk ini. Dan akan menunjukkan kepada kita sifat-sifatnya yang sangat hebat. Kesempurnaan sifatnya yang tiada tara. Dari mana kita tahu? Dari hebatnya apa yang telah Dia lakukan kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Tidaklah semua makhluk yang ada, melainkan semua itu karena kehebatan Sang Penciptanya. Lihat bagaimana Allah menciptakan kesempurnaan dan keseimbangan pada makhluk yang hanya berjalan di dua kaki. Dan lihat pula bagaimana kesempurnaan itu pada makhluk yang berjalan dengan 4 kaki. Dan lihat pula kesempurnaan itu pada makhluk yang berjalan dengan 8 kaki. Bahkan kita pun mengatakan ulat 1000 dengan 1000 kaki. Lihatlah kesempurnaan. Perhatikanlah. Lihat baik-baik dengan mata kepalamu. Bahwa tidak ada makhluk Allah yang tidak sempurna dalam penciptaan. Dan yang paling sempurna dalam penciptaan, dirimu, wahai manusia. Oleh karena itu engkaulah raja dari semua makhluk-makhluk itu. Engkaulah yang memiliki dan akan memanfaatkan aneka ragam makhluk ciptaan itu. Sampai ada orang yang mendapatkan manfaat dari ular. Sampai ada orang yang mau mendapatkan manfaat dari lintah, lebah, semut, dan yang lainnya. Jangan kata ikan di laut. Jangan kata tanaman di darat. Itu hal yang sangat lumrah.
Saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, apakah mungkin makhluk yang sangat hebat ini dengan keindahan yang luar biasa, perkara-perkara yang menakjubkan ini, tak ada penciptanya, tak ada yang mengaturnya, tidak memiliki sifat-sifat sempurna? Hayhat, hayhat. Hayhata, hayhata, ma taqulun. Sangat jauh apa yang kalian katakan. Terlalu jauh kalian berpendapat. Sekiranya Allah ini tidak melihat, tidak mendengar, tidak mampu berbicara, tidak maha hidup, tidak maha indah, tidak menguasai kalian, tidak mengerti apa yang terjadi pada kalian, tidak mengatur perjalanan hidup manusia dan seluruh makhluk di jagat raya ini. Hayhata ma taqulun. Sangat jauh dan sangat jauh apa yang kalian bicarakan, terlalu jauh daripada kebenaran. Justru semua makhluk itu menunjukkan akan kehebatan Allah. Wahai Anda yang mengingkari diutusnya para nabi kepada manusia, engkaulah orang-orang yang telah mencabut nikmat, yang telah mencabut sifat keadilan Allah dan sifat maha pemberi hidayahnya Allah dan sifat penyayang dan pengasihnya Allah kepada hamba-hambanya, yang menurunkan kepada hamba-hambanya panduan yang jelas dengan diutusnya para nabi dan para rasul. Apa yang Anda inginkan dengan mengingkari para nabi dan para rasul? Anda hanya ingin hidupmu bebas tanpa aturan, tanpa harus mengerti halal dan haram. Anda ingin berbuat semau dirimu, tanpa ada yang harus engkau ikuti. Dari ini boleh, dan ini tak boleh. Dengan Anda mengingkari para nabi dan para rasul, Anda telah menggugurkan keadilan ilahi. Dan Allah tabaraka wa ta'ala maha adil. Keadilannya menuntut diutusnya para nabi dan para rasul, dan diturunkannya kitab, dan dibuatnya undang-undang. Ini boleh, dan ini tak boleh. Am hasiba alladhina ijtarahu as-sayyi'ati an naj'alahum kalladhina amanu wa 'amilu salihati sawa'an mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkum. Pelaku dosa dan maksiat mengira diri mereka akan kami perlakukan sama dengan orang-orang yang kami cintai dari orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Sa'a ma yahkumun. Alangkah buruknya keputusan yang engkau buat dengan ilmu yang tidak sehat. Allah samakan pelaku maksiat, orang-orang yang tak mau diatur, dengan orang-orang yang beriman, taat akan aturan ilahi. Kemana akalmu? Bagaimana cara dia berpandang? Bagaimana dia mengambil kesimpulan? Rabbuh ma'adil. Keadilannya menuntut makhluknya tidak disamakan satu sama lainnya. Akankah disamakan orang yang ruku dan sujud di malam hari dengan orang yang berbuat maksiat di lantai disko di malam hari dengan mabuk, minuman keras, dan wanita? Disamakan oleh Allah? Di mana akalmu? Di mana akal Anda, wahai orang-orang yang berakal? Saya bertanya, akal itu berada di mana? Orang yang ruku dan sujud menangis, memohon ampunan ilahi, meminta taufik dan hidayah dalam setiap derap langkah. Apakah sama mereka dengan mereka yang hanya tahu hawa nafsu dan hanyut dalam jebakan-jebakan syaitan?
bukanlah keadilan namanya. Kalau mereka diperlakukan sama. Oleh karena itu keadilan menuntut turunnya kitab, turunnya aturan, turunnya Rasul, dan hari berhitung, hari berhisab, dan hari ganjaran. Di mana seorang diganjar sesuai dengan apa yang telah dia lakukan. In khairan fa khairun, wa in syarra fa syarrun. Melihat orang-orang yang taat dan melihat orang-orang yang bejat, engkau tahu Rabbmu maha adil. Dan Rabbmu akan mengadili mereka dan memperlakukan mereka dengan keadilannya, wahai saudaraku. Ini yang diinginkan oleh Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr dalam bab ini. Bahwa setiap makhluk menunjukkan kepada Khaliknya dan tafakkur, melihat dan memperhatikan alam semesta dan apa yang ada di dalamnya yang sangat terbentang luas. Semua makhluk itu berbicara kepada kita dengan bahasa yang sama. Aku ciptaan Rabbku. Aku ciptaan yang maha pencipta, maha adil, maha bijaksana, maha sempurna, maha indah, maha pengasih, maha penyayang, maha pemberi rezeki. Itulah bahasa seragam seluruh makhluk di permukaan bumi. Wa illam yantiqu, walau mereka tidak bisa berbicara dengan bahasa manusia, namun semua mereka berbicara dengan tubuh mereka dan dengan perjalanan kehidupan mereka. Akhirnya kembali kepada la ilaha illallah, inti daripada syariat Allah. Maka di dalam agama Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah memerintahkan kita untuk tafakkur dan tadabbur. Dan dua ini yang sudah terlalu sering hilang dari banyak aksi kehidupan manusia. Di mana mereka tidak lagi mentafakuri ayat Allah yang ada di alam semesta. Besertaan dengan itu hilang juga tadabbur dari ayat-ayat Allah yang termaktub di dalam Al-Quranul Karim. Sekiranya mereka mau mentafakuri dan mentadabburi, maka hasil tafakkur dan hasil tadabbur akan menunjukkan kepada la ilaha illallah, akan menunjukkan kepada Allah yang maha pencipta, yang maha pemberi, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha adil, yang maha indah, yang maha baik, yang maha pemaaf, yang maha pengampun, yang mampu segala-galanya dan mampu membalasi pelaku maksiat dengan maksiat, pelaku maksiat dengan azab, dan pelaku ketaatan dengan aneka ragam nikmat. Saudaraku, camkan di dalam hatimu ada dua perkara
yang dengannya Allah berbicara kepadamu. Pertama, pembicaraan langsung. Dan itulah dia Al-Quran. Allah langsung berbicara kepadamu dengan kata-katanya yang dia dengarkan kepada malaikat Jibril, dan malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sampaikan kepada para sahabat, dan para sahabat sampaikan kepada para tabi'in, dan para tabi'in sampaikan kepada atba'ut tabi'in, dan atba'ut tabi'in sampaikan kepada muridnya, dan guru kepada muridnya, dan guru kepada muridnya, sampailah kepada guru kita, menyampaikannya kepada kita, kemudian kita pun akan menyampaikannya kepada murid-murid kita, dan murid-murid kita akan menyampaikannya pula kepada murid-muridnya. Silsilah Allah berbicara kepada kita. Itulah dia Al-Quran. Allah berbicara langsung kepadamu. Langsung maksudnya bukan seperti Nabi Muhammad SAW mendengarkan Rabbnya di Sidratul Muntaha, dan sebagaimana Musa alaihi salam mendengarkan Rabbnya berbicara di Tursina. Bukan itu yang saya maksud. Jangan salah paham dan jangan salah dimengerti. Akan tetapi Allah berbicara dengan Al-Quranul Karim yang didengarkan oleh malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril sampaikan kepada Nabi Muhammad. Dan bukankah Al-Quran itu dibacakan kepadamu dan untukmu? Engkaulah yang dituju dengan firman-firman Rabb. Ini makna bahwa Allah berbicara langsung kepadamu melalui utusan yang Allah telah kirim kepadamu. Itulah dia Al-Quran. Dan Al-Quran ini Allah tabaraka wa ta'ala perintahkan kepadamu tadabburi. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Untuk apa? Liyadabbaru ayati. Kitab ini kitab yang penuh berkah. Yang kita telah turunkan kepadamu agar manusia-manusia itu mentadabburi ayat-ayatnya. Maka tadabburilah ayat-ayat Allah, saudaraku. Baca ayat Allah sambil memahami apa sih yang disebutkan Allah kepada aku dalam ayat ini. Apa sih yang diinginkan Allah dariku dalam ayat ini? Apa sih yang sebenarnya menjadi inti pembicaraan Allah, perkataan Allah dalam ayat ini, dalam kisah ini, dalam hukum ini, lalu berbuat sesuai dengan tuntutan apa yang telah engkau tadabburi dari ayat-ayat Rabbmu. Dan ini yang disebut dengan ayatun matluwah. Ini yang disebut dengan ayatun matluwah. Ayat yang bisa dibaca. Kemudian Allah berbicara kepadamu dengan pembicaraan yang lain dari Al-Quran. Yaitu Allah berbicara kepadamu melalui apa yang telah dia perbuat. Apa yang telah dia lakukan. Apa yang telah dia kerjakan. Apa yang telah dia ciptakan. Apa yang telah dia lakukan dari aneka ragam hal-hal yang luar biasa. Itulah dia bumi dan isinya yang terbentang dengan aneka ragam hal yang berbicara kepada kita, menunjukkan akan kekuasaan Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita disuruh untuk tafakkur. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadha batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Beginilah Allah tabaraka wa ta'ala berbicara kepadamu melalui langit, melalui bumi, melalui laut dan daratan, melalui angin, melalui matahari, melalui siang dan malam, melalui rezeki yang bertebar di permukaan bumi,
melalui hewan-hewan yang melintas di depanmu, melalui tanaman-tanaman yang ada di depan rumahmu, di sekitar dirimu, dalam perjalananmu, bahkan dalam setiap gerak-gerikmu. Di rambutmu ada tanda-tanda penciptamu, di alismu ada tanda-tanda penciptaanmu, ada tanda-tanda penciptamu, di jari jemarimu ada tanda-tanda penciptamu. Dia berbicara kepadamu akan kesempurnaan dirinya, dan kehebatan dirinya, dan keagungan dirinya, dan kemaha perkasaan, kemaha indahan dirinya. Maka dengarlah pembicaraannya melalui ciptaannya. Dan ini yang disebut dengan ayatun mar'iyah. Ayatun mar'iyah. Ayat-ayat yang mampu dilihat. Semoga engkau hidup di permukaan bumi tidak buta. Orang yang buta adalah orang yang melihat keindahan laut dan berhenti pada keindahan laut dan tidak sampai penglihatannya kepada ada Rob yang maha indah yang telah menciptakan laut. Orang buta itu adalah orang yang masuk ke dalam samudra laut yang sangat luas dan melihat aneka ragam ikan di dalamnya dan terumbu karang yang sangat indah. Lalu kemudian dia berkesimpulan alangkah indahnya terumbu karang ini dan alangkah banyaknya ikan dengan aneka ragam jenis warna dan besar dan kecilnya. Lalu lupa dan tidak tahu mereka alangkah pemberi rezekinya Allah, alangkah indahnya Allah pencipta terumbu karang dan memberikan rezeki kepada manusia dari ikan-ikan yang ia hidupkan di laut. Itulah manusia buta. Itulah kebutaan Firaun, kebutaan Qarun dan kebutaan Haman. Maka jangan pernah hidup di permukaan bumi melihat namun tak mampu melihat, mendengar tapi tak mampu mendengar, bicara tapi tak bisa berbicara. Engkau mendapatkan ciri-ciri penduduk neraka. Walaqad tara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Semoga bermanfaat saudaraku, saudariku, rahimani wa rahimakumullah. Dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi wasallam. Pertanyaan yang sudah masuk di layanan WhatsApp kita di 0811 755 0606. Untuk antum yang punya pertanyaan, kita prioritaskan pertanyaan yang berhubungan dengan materi kita untuk kesempatan hari ini. Kita bacakan pertanyaan pertama, Ustaz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah orang yang sudah meninggal bisa mendengar ucapan orang yang berziarah kubur kepadanya? Karena saya sering melihat orang-orang yang berziarah kubur itu bicara kepada penghuni kubur yang diziarahi, terkadang minta izin dan semacamnya. Mohon penjelasannya Ustaz, jazakallahu khairan. Di dalam Al-Quranul Karim Allah mengatakan wa ma anta bimusmi'in man fil qubur. Dalam Al-Quran, tidaklah engkau akan mampu memberikan pendengaran kepada orang-orang yang di dalam kubur. Maka nas ini menunjukkan bahwa orang yang berada di dalam kuburan hidup di alam kuburnya, dan orang yang hidup di dunia hidup di alam dunianya, dan tidak ada interaksi sesama mereka. Allahu a'lam.
Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya mengenai persoalan tersebut bisa memahami dan paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke persoalan atau pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Nah, wabarakatuh. Ustaz, benarkah bahwa suami itu menanggung semua dosa istrinya sampai yang terkecil sekalipun Ustaz? Jazakallahu khairan. Di dalam Al-Quran Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Seorang yang berbuat dosa itu tidak akan menanggung dosa orang lain. Maka dosa tanggungan masing-masing. Dosa tanggungan masing-masing. Dosa istri ditanggung istri. Dan dia akan bertanggung jawab di hadapan Allah dengan dosa-dosa yang dia lakukan itu. Dosa suami pun demikian milik suami. Dan dia akan bertanggung jawab kepada Allah atas dosa-dosanya itu. Dan tidak boleh dosa orang lain ditanggung orang lain. Karena itu adalah ainul zulm. Itu adalah kezaliman yang nyata. Engkau yang berbuat, kenapa saya yang bertanggung jawab? Atau saya yang berbuat, kenapa bukan saya yang bertanggung jawab, tapi justru dirimu yang bertanggung jawab di hadapan Allah. Tidak mungkin Allah Tabaraka wa Ta'ala melakukan sesuatu yang bukan keadilan. Karena Allah Maha Adil. Namun apabila dosa yang dikerjakan istri adalah buah ajaran suami, sebagaimana dosa yang dikerjakan anak adalah hasil didik orang tua, maka ketika istri melakukan, suami pun dapat jatah dosa karena dia yang telah mengajarkan. Ketika anak mengerjakan, maka orang tua pun dapat jatah dosa karena anak hasil didikan ayahnya. Dan ayahnya yang telah mendidik dia untuk berbuat maksiat. Bukankah ada ayah yang mengajarkan anak berdusta? Bukankah ada ayah yang mengajarkan anak mencuri? Bukankah ada seorang ayah yang mengajarkan anak bermain musik? Semua itu dosa. Dan ketika anaknya melakukan aksi-aksi tersebut, ayahnya ikut dosa karena bukankah ayahnya adalah gurunya. Maka ini bukanlah kezoliman. Engkau telah melakukan kesalahan dan engkau bertanggung jawab kepada Allah kesalahan yang engkau lakukan. Engkau salah dalam mendidik istrimu, maka engkau dimintai Allah pertanggungjawaban dalam titik-titik yang engkau salah dalam mendidik istrimu itu. Bukan kaedahnya semua dosa istri besar sampai kecil ditanggung suami, lalu istri bebas melenggang ke surga. Tidak demikian. Allahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya mengenai persoalan tersebut bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita akan bacakan pertanyaan berikutnya masih di layanan WhatsApp kita di 0811755606. Usahakan pertanyaan yang antum kirimkan itu sesuai dengan tema atau pembahasan kita untuk hari ini. Kita akan bacakan pertanyaan dari Umu Aufa di Pekanbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa hukum bermain kartu tarot? Bagaimana jika tidak berniat meyakini ramalannya, hanya untuk sekedar bersenang-senang saja, Ustaz? Nah, Ustaz. Saya tidak tahu apa itu tarot dan kawan-kawannya. Saya tidak tahu sama sekali. Tapi kalau itu adalah kartu ramalan, maka jauhi karena beraroma syirik. Baik. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Umu Afa di Pekanbaru bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat dan juga iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam? Bukankah tidak boleh sujud kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Mohon penjelasannya, Ustaz. Jazakallahu khairan. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, la yus'alu amma yaf'alu. Allah jangan ditanya kenapa dia berbuat. Dan itulah kesalahan yang kau lakukan dalam pertanyaanmu. Engkau dilarang untuk bertanya kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah melakukan itu, kenapa Allah menyuruh ini, kenapa Allah menyuruh itu, kenapa Allah ciptakan ini, kenapa Allah tidak ciptakan itu. Engkau dilarang melakukan itu, dan itu yang kau lakukan dengan apa yang kau tanyakan.
Tidakkah engkau malu kepada para pemirsa? Engkau tidak tahu bahwa engkau dilarang, namun engkau melakukan apa yang dilarang. Wahai muslimin, wahai muslimat, Allah melarang. Kenapa engkau lakukan? Karena pertanyaan seperti ini, maaf, pertanyaan seorang hamba yang tidak berakhlak kepada Robnya. Dan tidak mengerti bagaimana cara berakhlak kepada Robnya. Sudah dilarang, masih dia kerjakan. Kalau engkau tidak tahu, ini adalah larangan, cara pertanyaan seperti ini, bentuk pertanyaan seperti ini, bentuk pertanyaan yang dilarang, cukup sekali ini dan jangan kerjakan untuk selama-lamanya. Anda dan siapapun yang mendengarkan suaraku pada saat ini dan di kemudian hari. Anda dilarang. Karena dengan ini Anda merasa lebih berilmu dari Allah. Sehingga menurut Anda pernyataan Allah dan perbuatan Allah tidak pada tempatnya. Itukah akhlakmu sebagai seorang hamba kepada Rabbmu? Siapa engkau? Dan siapa Allah penciptamu? Ilmumu terbatas, sadari itu. Ilmumu pendek, sadari itu. Akankah ilmu kita yang terbatas dan pendek ini dengannya kita menghakimi ilmu Allah yang maha luas? Ayolah, sadari siapa diri agar pandai beraksi. Salah aksi di depan raja membuat orang dibunuh. Salah aksi di depan raja akan membuat orang dipenjara. Lalu bagaimana dengan salah aksi kepada pencipta langit dan bumi? Maka janganlah pernah bertanya lagi. Pertanyaan kenapa Allah berbuat ini, kenapa Allah melakukan ini, kenapa Allah tabaraka wa ta'ala dengan nilai protes. Dan ini sifat-sifat orang-orang ateis, saudaraku. Ini sifat-sifat orang ateis, saudariku. Aku tidak mengatakan engkau ateis, dan ini sifat-sifat mereka. Maka jangan menjadi orang ateis. Jangan menjadi orang seperti orang ateis. Yang seolah-olah logikanya lebih hebat daripada perbuatan Allah. Yang seolah-olah cara berfikirnya lebih adil dan lebih benar dan lebih penuh kasih sayang daripada apa yang telah dilakukan Allah. Dan hukum yang mereka keluarkan lebih manusiawi, lebih hebat, lebih relevan untuk zaman daripada hukum Allah, pencipta langit dan bumi. Sungguh jauh panggang daripada api. Allahu a'lam. Baik, jazakallah khairan Ustaz untuk jawaban dan juga nasihatnya. Mudah-mudahan ini menjadi nasihat untuk kita semua kaum muslimin, ma'asyiral muslimin yang menyimak ke kajian kita di kesempatan hari ini. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan tim selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, saya berniat ingin hijrah dan ingin serius menjalankan agama Islam. Saya ingin menjadi lebih baik, tapi terkadang saya ragu untuk terus maju berhijrah karena teringat masa lalu saya penuh maksiat. Apakah mungkin saya menjadi lebih baik sementara dosa yang sudah saya lakukan terlalu banyak? Dan apakah ini juga was-was dari syaitan, Ustaz? Nah, jelas sekali. Jelas sekali bahwa itu adalah was-was dari syaitan. Saya tidak ragu untuk mengatakannya dan saya harap Anda tidak ragu untuk meyakininya. Semua itu adalah was-was syaitan yang sangat nyata. Rabbmu maha pengampun, Rabbmu maha penyayang, Rabbmu maha pemaaf. Ada apa engkau merasa takkan diampuni, takkan dimaafkan, takkan disayangi? Why? Kenapa? Kau akan datang kepada yang maha pengampun. Engkau yang akan datang kepada yang maha pemaaf. Wallahi kalau ada seorang manusia yang sangat pengampun dan pemaaf di dunia ini, engkau akan datang kepadanya dengan hati yang lapang karena engkau yakin diampuni, karena telah terjadi kisah yang luar biasa. Dia mengampuni dan memaafkan kesalahan orang yang lebih besar daripada apa yang kau lakukan kepadanya. Itu telah dia maafkan.
engkau akan melenggang dengan yakin bahwa engkau akan diampuni, padahal itu adalah seorang manusia. Bagaimana dengan Allah yang mengampuni orang yang telah membunuh 99, bahkan dia tambah satu lagi menjadi 100. Yang telah membunuh wali-wali Allah, yang telah melukai Nabi Muhammad SAW, yang telah membunuh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah maafkan mereka. Allah bukakan untuk mereka pintu surganya. Kesalahanmu, saya rasa kalau dibandingkan dengan kesalahan yang pernah dilakukan oleh aneka ragam sahabat Nabi sebelum mereka menjadi sahabat Nabi, belum ada apa-apanya. Ada apa denganmu ragu Rabbmu akan memaafkan? Ragu Rabbmu akan mengampuni dosa dan kesalahanmu. Keraguan itu datang dari orang yang ingin menghancurkan dirimu bernama syaitan. Nah, Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan saudaraku yang bertanya mengenai persoalan ini bisa paham dari jawaban Ustaz. Kita coba bacakan pertanyaan yang sebenarnya ibu ini menelpon tadi dalam kondisi menangis. Jadi kita bacakan pertanyaan yang sudah diketik beliau langsung. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya janda berumur tua, suami saya sedang sakit di ruang ICU, tapi tidak sempat meminta maaf karena suami dalam keadaan kondisi tidak sadar. Saya khawatir permintaan maaf saya ini tidak sempat beliau maafkan. Seperti apa Ustaz? Apakah ada cara lain untuk saya meminta maaf kepada beliau? Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Buah daripada kesalahan adalah penyesalan. Bayangkan apa yang terjadi pada diri kita, wahai manusia. Kita bersalah kepada Allah sambil tertawa, lalu kita dipanggil menghadap Allah dan berdiri di hadapan Allah. Bayangkan penyesalan diri kita. Bayangkan penyesalan diri kita karena kesalahan yang telah kita lakukan. Ibu ini dengan kesalahan yang telah dilakukan kepada suaminya menangis karena rasanya tak ada kesempatan untuk minta maaf. Hal yang sama, tak ada kesempatan untuk minta maaf di akhirat kepada Allah. Seperti adanya kesempatan minta maaf di dunia, di akhirat sudah tidak ada. Wahai ibu yang bertanya, kewajiban Anda adalah minta maaf. Dan ketika suamimu masuk dalam alam ghaibuba, belum tentu dia tidak mendengar apa yang kau katakan. Hanya saja dia tidak bisa lagi berinteraksi dengan dirimu. Selagi orang masih hidup, ada kemungkinan dia mendengar apa yang kita ucapkan kepadanya, apa yang kita sampaikan kepadanya. Namun hanya saja dia tak bisa menjawab. Tenaganya terlalu lemah untuk bergerak menganggukkan kepala. Tenaganya terlalu lemah untuk membuat bibirnya bergerak dan lidahnya bergerak mengeluarkan suara. Wa illa huwa yasma'. Padahal sebenarnya dia masih mendengar apa yang diucapkan kepadanya, namun sudah tak memiliki kekuatan lagi untuk berinteraksi. Mudah-mudahan itu yang terjadi pada diri suamimu. Dan ia mendengarkan permintaan maafmu sambil berlinang air mata. Dan orang dalam kondisi seperti itu, kalau kondisi seperti itu, pasti akan mudah memaafkan. Berharaplah demikian dan berharaplah Allah memaafkan lebih daripada maaf suamimu kepadamu. Karena kesalahan engkau kepada Allah kemungkinan besar, lebih besar daripada kesalahan kepada suami. Wallahu a'lam. Nah. Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan ibu yang bertanya melalui telepon dan juga mengetik pesannya bisa memahami dan dapat jawaban dari Ustaz untuk kesempatan hari ini. Kita akan bacakan pertanyaan selanjutnya Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mohon penjelasannya Ustaz. Saya mendapati ada sebagian Ustaz atau tokoh yang mengatakan, yang menggunakan istilah mabuk agama terhadap orang-orang yang menuntut
menurut beliau itu berlebihan dalam beragama. Apakah penggunaan istilah mabuk agama itu dibenarkan, Ustaz? Jazakallahu khairan. Wallahi, alangkah banyaknya kata-kata manusia yang harus diletakkan pada tempatnya yang benar. Dan pemahaman yang benar, dan alangkah banyaknya manusia bermain kata. Dan selalu saja manusia membuat ungkapan-ungkapan aneh dan nyeleneh. Dikejar dari pintu ini, dia keluar dari pintu yang lain. Dituntut dari bab ini, dia berargumentasi dengan bab yang lain. Nah, inilah dia permainan iblis. Mabuk agama bisa memiliki makna yang buruk, dan mabuk agama bisa diberikan kepada makna yang baik, tergantung bagaimana orang memahami dan apa tujuannya ketika mengucapkan kata-kata. Namun, permainan kata adalah permainan luas. Dan permainan kata yang samar-samar pun di dalamnya terdapat aneka ragam tujuan yang sangat luas. Sehingga yang perlu kita katakan kepada orang yang bermain kata adalah, apa maksudmu, apa tujuanmu, apa yang kau inginkan dengan katamu yang tidak jelas. Katamu yang mengandung aneka ragam makna, multi penafsiran, dan multi arah tujuan. Jangan mau bermain kata hanya dengan orang-orang bermain kata dan tidak mau menunjukkan kepada kita apa maksud sebenarnya dari permainan kata. Nama juga permainan kata. Engkau dimainkan dengan kata dan bingung dengan kata dan bisa lari dengan kata yang lainnya. Maka jangan mau bermain kata dan dipermainkan kata. Wallahu a'lam. Nah, taib. Jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan yang bertanya juga bisa paham dari jawaban Ustaz. Afwan Ustaz, kita bacakan satu pertanyaan terakhir untuk hari ini. Nah, Ustaz. Nah. Taib. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, benarkah orang yang berbuat keburukan kemudian ia ke tanah suci Mekah untuk haji atau umroh, maka ia akan mendapatkan balasan dan keburukan mereka di sana, seperti ia akan mendapatkan kesusahan atau sakit ketika di tanah suci? Mohon penjelasan yang seperti ini Ustaz. Jazakallahu khairan. Lalu kenapa mayoritas jemaah haji Indonesia pulang aman-aman saja? Kenapa mayoritas jemaah haji Indonesia pulang aman-aman saja? Alangkah terlalu solehnya jemaah haji Indonesia kalau begini rumus haji. Maka ini rumus yang tidak benar. Kita berangkat ke tanah suci dengan aneka ragam kesalahan dan dosa. Kalau itu yang terjadi, maka semua kita pulang bonyok. Maka tidaklah benar pemahaman seperti itu. Yang benar adalah kita telah berdosa di Indonesia, ingin mohon ampunan kepada Allah yang Maha Pengampun, ingin mohon maaf kepada Allah yang Maha Pemaaf, ingin mohon disayangi oleh Allah yang Maha Penyayang, ingin mohon dikasihani oleh Allah yang Maha Pengasih. Begitu. Dengan itulah kita pergi ke sana dan menghadap kepadanya, berharap Dia ampuni dosa kita, Dia maafkan kesalahan kita, Dia kasihi kita, Dia sayangi kita, dan Dia lapangkan setelah itu kehidupan kita hingga sampai ke surga. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk materi kita, ilmunya dan juga kesempatan waktunya untuk kesempatan hari ini. Dan jazakumullah khairan juga untuk antum yang sudah melayangkan pertanyaan melalui pesan singkat di layanan WhatsApp kita di 0811755006.
Berharap dan bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala di pekan berikutnya kita akan bersama guru kita melanjutkan tema kajian dan juga menjawab persoalan-persoalan antum seputar tema yang akan kita bahas. Insya Allah di pekan depan kita akan dimudahkan Allah untuk berjumpa kembali. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup juga dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.